Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas TB 1.3 dan TB 1.4. Tema yang kita ambil adalah pentingnya kepemimpinan dalam kedisiplinan karyawan dan memperkokoh karakter bangsa melalui kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Adrian Septiaji dan rekan-rekan saya ada Rainer Junistio Umar, Rehan Nur Yasin, dan Rian Virgiawan. Oke, mari. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Rainer. Akan membawakan materi tentang pentingnya kepemimpinan dan kedisiplinan karyawan. Kepemimpinan yang efektif merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin. Pemimpin yang mampu menetapkan standar, memberikan teladan, dan memotivasi karyawan dapat meningkatkan kedisiplinan secara signifikan. Definisi kepemimpinan dan kedisiplinan karyawan. Definisi dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua merupakan definisi dari kedisiplinan karyawan, yaitu kepatuhan karyawan terhadap peraturan, prosedur, dan standar yang ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir merupakan output dari kepemimpinan dan kedisiplinan karyawan, yaitu hubungan yang erat, yang artinya adalah kepemimpinan yang efektif juga dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan secara signifikan. Berikut merupakan gaya kepemimpinan dan jenis-jenisnya dan pengaruhnya. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang menetapkan aturan ketat dan menuntut kepatuhan. Keuntungannya adalah dapat menciptakan lingkungan kerja yang disiplin. Namun negatifnya merupakan motivasi karyawan yang menurun. Yang kedua merupakan gaya demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ialah gaya kepemimpinan yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Keuntungannya adalah dapat meningkatkan kedisiplinan dan komitmen karyawan secara sukarela. Yang ketiga merupakan gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh terhadap karyawannya. Gaya kepemimpinan ini dapat menurunkan kedisiplinan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang layak. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada teman saya Rian. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang dari teman saya Rainer. Selanjutnya di slide 5 nih ada faktor-faktor mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi ini terdiri dari beberapa ya, ada nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, sistem penghargaan. Kebijakan promosi, kompensasi dan apresiasi atas kinerja. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang dimaksud di sini adalah penyampaian informasi dan umpan balik yang jelas. Atau selanjutnya di slide 6 nih ada strategi meningkatkan kedisiplinan melalui kepemimpinan. Yang pertama ada keteladanan. Keteladanan di sini dimaksud pemimpin tuh harus memberikan contoh perilaku disiplin yang dapat diikuti oleh karyawan-karyawannya. Yang kedua, pemberian motivasi. Memotivasi karyawan untuk disiplin melalui apresiasi, pengakuan, dan pemberdayaan. Yang ketiga, penegakan aturan. Menetapkan dan menjalankan aturan secara konsisten serta memberikan konsekuensi yang adil. Yang keempat, komunikasi terbuka. Membangun komunikasi dua arah yang baik dan memberikan umpan balik konstruktif. Next, selanjutnya di slide ke-7 ada kesimpulan ya. Yang pertama, peran pemimpin. Peran pemimpin ini penting banget ya. Pemimpin memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin. Yang kedua, gaya kepemimpinan.
Yang dimaksud tuh pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang terakhir atau yang ketiga, strategi terpadu. Kombinasi keteladanan, motivasi, penegakan aturan, dan komunikasi yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tema dari TB 1.3, yaitu kearifan lokal memperkokoh kesatuan bangsa. Judul yang kami angkat dari tema ini yaitu memperkokoh karakter bangsa melalui kearifan lokal. Oke, mari saja kita mulai. Warisan kearifan lokal Indonesia adalah aset berharga yang dapat memperkokoh karakter dan jati diri bangsa. Melalui pelestarian dan pemanfaatan kearifan lokal, kita dapat menjaga nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan nenek moyang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Next. Selanjutnya, apa sih definisi dan pentingnya kearifan lokal? Yang pertama, definisi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan. Pengetahuan ini termasuk pengetahuan nilai norma, maupun praktik tradisional suatu masyarakat yang telah teruji kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa sih pentingnya kearifan lokal? Kearifan lokal mengandung kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan, memelihara keharmonisan sosial, dan menjaga jati diri suatu masyarakat yang telah ada. Dan yang ketiga, apa sih keunikan dari kearifan lokal? Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang unik dan khas, yang mana mencerminkan keberagaman kebudayaan dan juga kearifan Nusantara. Next. Warisan kearifan lokal Indonesia sebagai kekayaan budaya yang berharga. Yang pertama, seni dan budaya. Kearifan lokal Indonesia sangat kaya. Kaya akan seni dengan pertunjukannya, terus juga kaya dengan kerajinan, dan juga tradisi budaya yang dapat kita jumpai di mana-mana, yang mana memperkaya identitas bangsa kita. Selanjutnya, ada pengetahuan tradisional, yang mana masyarakat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang unik dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah mereka masing-masing secara lestari. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai spiritual, nilai-nilai solidaritas, dan nilai-nilai kejaksanaan yang dapat memperkuat karakter bangsa. Next. Peran kearifan lokal dalam pembentukan karakter bangsa. Apa sih peran kearifan lokal dalam pembentukan karakter bangsa? Maka bisa kita jawab dengan 3 unsur. Yang pertama, 1, sebagai identitas. Kearifan lokal memperkuat identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Yang kedua, karakter. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, seperti toleransi, dan kebijaksanaan dapat membentuk karakter positif masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu keberlanjutan. Praktik kearifan lokal yang lestari dapat menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa Indonesia yang akan datang. Baik, saya akan melanjutkan tentang tantangan dan ancaman modernisasi terhadap kearifan lokal. Di sini ada 4 aspek yang perlu kita ketahui. Pertama, ada pergeseran nilai. Gaya hidup modern yang individualisme dapat mengikis nilai-nilai kolektif dan solidaritas kearifan lokal. Kedua, ada degradasi lingkungan. Pembangunan yang tidak memperhatikan kearifan lokal dapat merusak lingkungan dan ancaman keberlanjutan di masa yang akan datang. Ketiga, lunturnya tradisi. Globalisasi dan arus informasi yang cepat dapat menyebabkan hilangnya praktik-praktik kearifan lokal. Keempat, ada generasi muda. Ketidakpahaman muda terhadap kearifan lokal dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya seperti tradisi budaya
pakaian, lagu-lagu, norma-norma kehidupan tuh udah terpengaruhi oleh dunia barat, dan hilangnya kearifan lokal di generasi muda kali ini. Nah, next, upaya pelestarian dan revitalisasi kearifan lokal. 1. Ada pendidikan. Memasukkan kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan pemahaman generasi-generasi muda. 2. Keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan kearifan lokal secara berkelanjutan. 3. Kebijakan pemerintah. Membuat kebijakan yang melindungi dan mendukung pengembangan kearifan lokal di tingkat daerah dan nasional. Dokumentasi. Mendokumentasikan dan mempublikasikan kearifan lokal agar tetap terjaga dan dapat diwariskan di masa yang akan mendatang. Next, kesimpulan. Kesimpulan dari kearifan lokal Indonesia merupakan warisan budaya yang berharga dan harus dilestarikan melalui upaya pelestarian dan pemanfaatan kearifan lokal secara bijak. Kita dapat memperkuat karakter bangsa dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.